Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 dalam video pembelajaran. Di video ini kita akan melanjutkan topik yang telah kita bahas kemarin, yaitu tentang sistem ekskresi. Nah, kita ulangi lagi bahwa sistem ekskresi itu tersusun atas 4 organ. Yang pertama ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Untuk ginjal dan proses pembentukan urin dapat kalian saksikan pada video sebelumnya. Maka di video ini kita akan bahas tentang kulit, paru-paru, dan hati. Nah, kulit merupakan organ ekskresi yang bertugas untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme, yaitu yang kita sebut dengan keringat. Ini keringat merupakan zat yang dikeluarkan oleh kulit sebagai zat ekskresinya. Nah, kita bisa bahas yang pertama. Keringat dikeluarkan memiliki beberapa tujuan. Jadi, kita mengeluarkan keringat, tubuh kita mengeluarkan keringat memiliki beberapa tujuan atau fungsi. Yang pertama adalah untuk menjaga suhu tubuh. Nah, jadi kalau tubuh kita semakin panas, kelebihan panas, maka panas yang berlebih itu dikeluarkan dalam bentuk keringat. Nah, yang kedua, keringat juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat-zat apa saja yang ada di dalam keringat kita akan bahas. Yang pertama, kita akan bahas struktur kulit. Nah, kulit terdiri atas 3 lapisan. Yang bagian atas yaitu epidermis, kemudian di bawahnya epidermis ada dermis, dan di bawahnya ada hipodermis atau jaringan lemak. Kita lihat jaringan epidermis ini atau kulit bagian atas terdiri yaitu kulit yang tampak dari luar. Di bawahnya epidermis ada dermis. Nah, di dermis inilah yang berisi banyak sekali organ-organ penyusun. Seperti ada rambut kulit, ada rambut, ada jaringan saraf, ada kelenjar keringat, dan juga ada pembuluh darah. Nah, di bagian bawah atau hipodermis ini terdiri dari lemak, kemudian ada pembuluh darah. Kulit berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan akibat adanya gesekan atau akibat kuman atau akibat zat berbahaya lainnya. Nah, sekarang kita lihat lapisan epidermis atau biasa disebut dengan kulit ari tersusun atas sel epitel yang mengalami keratinasi. Nah, pada lapisan ini tidak ada pembuluh darah maupun pembuluh saraf. Pada lapisan epidermis ini masih terdapat beberapa lapisan. Jadi lapisan epidermis tersusun atas beberapa lapisan. Seperti stratum corneum atau lapisan kulit mati yang akan selalu mengelupas, dan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Nah, di bawah stratum granulosum ini terdapat lagi stratum germinativum yang bertugas untuk membentuk sel-sel baru ke arah luar yang menggantikan sel-sel kulit mati yang telah terlupas. Jadi kulit ari sendiri yang bagian atas ini ada yang pertama sel kulit mati, kemudian ada stratum granulosum yang memberikan pigmen melanin, dan stratum germinativum yang bertugas untuk menghasilkan sel-sel baru. Di bawah epidermis atau kulit ari terdapat lapisan dermis atau kulit jangat. Nah, pada lapisan dermis ini ada otot yang menggerakkan rambut, ada pembuluh darah,
ada pembuluh limfa, saraf dan kelenjar minyak, serta kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang dan menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Nah, keringat sendiri itu menyerap atau tersusun atas air, ion-ion, NaCl atau garam, urea dari darah, yang kemudian semuanya ini adalah zat-zat sisa yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit yang kita dengar atau yang kita sebut dengan keringat. Jadi keringat itu tidak hanya air, tapi ada ion-ion, ada garam, urea, yang merupakan zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Nah, di bawah lapisan dermis tadi ada hipodermis atau lapisan subkutan. Nah, lapisan subkutan ini sebenarnya bukan bagian dari kulit, tapi adalah jaringan yang berfungsi untuk melekatkan kulit dengan otot. Nah, lapisan hipodermis ini atau subkutan ini terdiri dari jaringan lemak yang memiliki fungsi yaitu untuk menjaga suhu tubuh. Kita lanjutkan. Ada paru-paru, selanjutnya organ ekskresi. Kita tahu paru-paru sebagai alat pernafasan, namun sebagai alat pernafasan dia juga berfungsi sebagai alat ekskresi, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa apakah yang dikeluarkan paru-paru? Paru-paru mengeluarkan zat sisa yaitu berupa air atau uap air dan karbon dioksida. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bagian-bagian dari paru-paru kita urut dari atas. Sistem pernafasan ada hidung, tenggorokan, trakea, bronkus atau cabang tenggorokan. Di dalamnya bercabang lagi menjadi bronkeolus dan di ujung-ujung bronkeolus ada alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen diberikan ke pembuluh darah dan karbon dioksida yang dibawa oleh pembuluh darah diberikan kepada alveolus. Nah, jadi oksigen dari alveolus atau yang kita hirup diberikan pembuluh darah untuk diberikan ke sel-sel tubuh, sedangkan darah yang dari sel-sel tubuh membawa CO2 diberikan kepada alveolus, kemudian kita keluarkan. Di alveoluslah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen memasuki alveolus dengan berdifusi. Sedangkan karbon dioksida juga sama berdifusi dengan arah sebaliknya. Kalau oksigen berdifusi dari pembuluh darah, dari alveolus ke pembuluh darah, tapi kalau karbon dioksida itu berdifusi dari pembuluh darah menuju alveolus yang selanjutnya akan dikeluarkan. Nah, proses metabolisme di dalam tubuh itu terjadi menurut reaksi kimia yang ada seperti ini. Jadi ini di sel tubuh. Sel tubuh melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh itu terjadi dengan memproses glukosa dan kemudian ditambah dengan oksigen yang kita hirup. Nah, glukosa dan oksigen yang kita hirup ini diproses dalam sel tubuh, tepatnya di mitokondria. Kemudian hasilnya adalah berupa energi. Energi kemudian kita gunakan atau digunakan sel tubuh. Dan kemudian ada zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida ini kemudian dibawa sel tubuh sampai ke alveolus dan kita keluarkan. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah organ hati. Nah, di organ hati ini juga terjadi ekskresi, yaitu dia mengekskresikan atau mengeluarkan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin itu adalah hasil perombakan hemoglobin yang
terdapat pada sel darah. Jadi sel darah yang telah tua atau yang sudah tidak bisa berfungsi dengan baik itu dibawa ke hati dan hemoglobinnya dipecah. Hasil pemecahan hemoglobin itu disebut dengan bilirubin. Karena sel darah itu hanya punya rentang waktu hidup 100 sampai 120 hari. Nah, setelah kita lihat ini, nah ini adalah hati, ini adalah kantung empedu, ini adalah saluran empedu. Nah, kemudian kita lihat sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag yang ada di dalam hati dan di dalam limpa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah tadi dipecah menjadi zat besi, menjadi globin, dan menjadi hermin. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa perombakan sel darah merah bisa kita tuliskan begini. Sel darah merah yang telah rusak ini diproses di hati, tepatnya di makrofag. Nah, setelah diproses, sel darah merah ini menjadi 3 hasil. Kita lihat, yaitu zat besi, globin, dan hermin. Kita bisa tuliskan, ada zat besi, ada globin, dan ada hermin. Nah, perombakan sel darah merah menjadi 3 zat ini. Kemudian zat besi ini selanjutnya dibawa menuju sumsum tulang merah untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Oke, kita tuliskan. Nah, zat besi ini selanjutnya akan dibawa ke sumsum merah tulang. Untuk apa? Menjadi hemoglobin yang baru, untuk sel darah merah yang baru. Kemudian globin dipecah menjadi asam amino dan digunakan untuk pembentukan protein. Nah, globin selanjutnya diubah menjadi asam amino yang selanjutnya digunakan untuk pembentukan protein yang baru. Sedangkan hermin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Jadi, si hermin ini diubah menjadi biliverdin. Ini berwarna hijau. Kemudian si biliverdin ini diubah lagi menjadi bilirubin. Ini menjadi warna kuning oranye. Nah, selanjutnya bilirubin ini dikeluarkan bersama getah empedu. Nah, dan getah empedu ini terus dilanjutkan ke usus 12 jari. Kemudian ikut dengan pencernaan menuju usus besar. Nah, di usus besar inilah bilirubin diubah menjadi urobilinogen atau urobilin. Nah, setelah menjadi urobilin, yaitu menjadi zat pewarna kuning, yang selanjutnya zat pewarna kuning ini akan memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan sterkobilin menjadi pigmen coklat pada feses. Nah, atau kita lihat di sini grafiknya tadi,
Hemoglobin dipecah menjadi zat besi dan globin dan hermin. Seperti yang sudah kita tulis tadi, hemoglobin zat besi digunakan untuk membentuk hemoglobin baru di sumsum merah tulang, globin untuk membentuk asam amino untuk pembentukan protein, hermin tadi diubah menjadi biliverdin dan bilirubin. Bilirubin masuk ke usus, kemudian diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen kemudian diubah menjadi dua zat, yaitu urobilin dan sterkobilin. Urobilin dikeluarkan lewat ginjal dalam proses ginjal sehingga dikeluarkan dalam urin, dia yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan sterkobilin dikeluarkan lewat saluran pencernaan yang dicampur dengan kotoran sehingga memberikan warna kotoran atau tinja menjadi atau feses menjadi berwarna coklat. Nah, itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme pada hati. Nah, organ hati juga berfungsi untuk mengubah amonia yang berbahaya menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia yang dihasilkan dari proses metabolisme asam amino, urea dari hati ini akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Jadi hati itu memproses zat-zat yang berbahaya, kemudian setelah aman, zat-zat yang berbahaya tadi setelah aman akan diberikan kepada ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, baik anak-anakku, untuk gangguan sistem ekskresi dan lain sebagainya bisa kalian baca. Jadi kita ulangi lagi, sistem ekskresi itu terdiri dari 4 organ, ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Ginjal mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan air dan karbon dioksida, kulit mengeluarkan keringat, dan hati mengeluarkan zat sisa yang disebut bilirubin. Yang selanjutnya itu bilirubin tadi ada yang dikeluarkan lewat ginjal, ada yang dikeluarkan lewat saluran pencernaan menjadi feses. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.